Ya, saya akan mencoba menceritakan. Ada yang sedang lagi heboh di dunia khayangan. Wow. Yang mana ada dua kubu yang sedang bergesek panas. Nanti kita akan bongkar apa penyebabnya. Dan inti pertama adalah siapa yang memviralkan, siapa yang bikin rame, sampai yang bongkar-bongkar isi gunung itu. Iya. Foto-foto siapa? Jangan lupa ingatan, jangan NPD. Merah kayak anak kecil yang lagi cuci-cuci tangan, yang mau cari jalan aman padahal dia sendiri yang ngomong. Sama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Kimacan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual untuk yang heboh-heboh. Ya, nanti ya saya akan mencoba menceritakan. Ada yang sedang lagi heboh di dunia khayangan. Wow. Yang mana ada dua kubu yang sedang bergesek panas. Nanti kita akan bongkar apa penyebabnya dan apa tujuannya. Tapi sebelumnya, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mendoakan saudara-saudara saya di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia kepada Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Tuhan, saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan, jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris Amin. maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya. Amin ya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya. Dan juga dibersihkan dari semua energi-energi Amin. negatif yang ada di dalam tubuh, Amin. hati, dan pikirannya. Amin. Dan dimasukkan kembali aura positif untuk Amin. tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya. Amin amin ya rabbal alamin, atas izin Tuhan. Amin. Dengan doa-doa terbaik saya ini Amin. untuk saudara-saudaraku di luar sana Amin. akan diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Saya akan mencoba meneropong ya negeri khayangan di atas sana, Wow. yang mana sedang heboh ya, bergesekan satu sama lain. Kita lihat nanti ya, saya akan ceritakan hebohnya kenapa ya negeri khayangan di luar sana ya membelah diri. Ya, kita lihat siapa orangnya. Kita akan bongkar semuanya. Waduh, ini tadi ya Rey, sebuah cerita dunia khayangan. Kimacan akan membongkar lebih dalam. Wah, bahkan siapkan kursi kalian dengan baik, duduk yang manis, karena di kartu-kartunya Kimacan ya, yang tidak ditunjukkan, yang tidak diceritakan akan terlihat semuanya. Apa yang heboh-heboh yang ditutup-tutupi, wah akan dikupas semuanya oleh Kimacan. Jadi jangan kaget, jangan shock. Nah, apa yang akan terlihat fakta-fakta ini dari sisi spiritual, di mana Kimacan akan membongkar melalui vision penglihatannya, melalui pendengaran, bahkan melalui apa yang terlihat dari kartu-kartunya Kimacan, baik itu dari kartu tarot maupun kartu oracle. Dan Kimacan akan menggabungkan menjadi satu untuk bisa mengupas semuanya. Bahkan apa yang akan terlihat mungkin tidak ditunjukkan di dunia khayangan akan terbongkar. Seperti apa? Ya, jadi ya di sini saya menceritakan ya, jangan ada satupun baper dan tersinggung ya, karena ini kan cerita dunia khayangan. Dunia khayangan Di luar sana yang sedang gonjang-ganjing, heboh. Ya, nanti saya akan buka semuanya, karena di luar sana di langit ketujuh itu lagi sibuk ya, pembelaan diri masing-masing lagi sibuk. Nah, ada satu orang ya yang ahli di dunia khayangan itu, yang merasa
si paling pintar, si paling tahu, si paling benar, si paling logis, ya, si paling paham segalanya dan si paling kebal, si paling sombong. Oh, waduh. Nah, saya kasih nama di sana di dunia kayangan itu berbentuk merah semua, pelawak merah. Di dunia kayangan itu namanya pelawak merah. Pelawak. Ya, dia pelawak. Ya, terus sedang bergesek nih. Ya, sedang bergesek dengan orang. Ya, namanya Tas Sandang. Oh, Tas Sandang. Tas Sandang. Iya. Jadi di dunia kayangan lagi gesek-gesek kan satu. Ya, yang si paling itu, si paling nyerang mulu. Oh, si pelawak ini. Si pelawak. Namanya turah wale. Pelawak nyerang mulu kan, dia merasa paling benar. Paling benar Geki. Ya. Padahal yang bikin rame si pelawak. Yang bikin heboh si pelawak. Giliran sudah rame, panik dia. Lempar ke orang lain buat nutupin jejaknya. Ngoten Ki. Ya, tidak di kita Pak Hono. Itu hebatnya nih. Lagi gencar dia tuh, ya. Gencar untuk menyerang si Tas Sandang ini. Tas Sandang. Tapi Tas Sandang ya santai-santai aja. Ya, santai-santai aja. Orang Tas Sandang nggak menyebut siapapun. Dia menceritakan dari narasumber itu. Yang heboh si pelawak. Yang heboh. Ya, pelawak yang heboh karena katanya netizen mengasumsi si oknum ini. Nah, itu kan tanggapan netizen. Biarin netizen. Iya. Nyapa kok heboh? Nah, ayo kue. makanya kalau mau membuat statement tertentu, ya cut dong. Dipotong dulu kalau nggak. Kan karena itu videonya pelawak itu yang ada namanya. Nah, iya, lain yang harusnya bertanggung jawab itu. Yang Tas Sandang nggak ada namanya, dia menceritakan itu aja, ya kan? Nah, kewalahan nih. Ya. Ya, kita akan bongkar semuanya. Kenapa sih ini kok ngotot sekali? Ya, untuk ngotot sekali minta pembuktian lah. Ya, gila-gila pembuktian. Sok paling kebal ini, sok paling pintar. Ya. Orang bodoh di mata dia pokoknya. Kalau kebal dan pintar, yo ngapain mesti nyalahin si itu? Iya. Inti pertama adalah siapa yang memviralkan, siapa yang bikin rame. Nyebutin nama siapa? Yang nyebutin nama di situ siapa? Yang menggiring opini siapa? Nah, sampai yang bongkar-bongkar isi gunung itu. Iya. Foto-foto siapa? Jangan lupa ingatan. Ngoten Geki. Jangan NPD. Tapi lucu loh. Ya, lucu sekarang di dunia kayangan itu. Heboh. Ya, lah. Heboh itu semua. Kita akan bertanya melalui kartu oracle dan kartu tarot. Ya. Kita akan bertanya, pertanyaan pertama, kenapa pelawak merah menyerang Tas Sandang? Kenapa? Lucu pelawak ini kadang-kadang kita akan buka. Geki ya. Ngoten ge. Lek pelawak ae, jadi pendekar nyerang-nyerang. Hai. Wow, apa nih? Dua kartu. Seorang wanita sedang menyiram batu kristal yang kotor di tanah di atas pot pohon. Dan yang kedua, seorang laki-laki menuangkan air. Ya, artinya yang saya lihat ya melalui kartu oracle ini ya, jangan tersinggung. Ini pelawak, iya, kan bercanda. Wak. Ya. Dua kartu ini, satu kartu ini, ya, orang laki-laki menuangkan air, memutar balik cerita.
cerita dia diputarkan ke air ini. Balikin. Dibalikin ceritanya. Putar balik. Seolah-olah si Tasandang lah yang bersalah. Pintar ya. Pintar. Licik ini. Loh, pantas. Karakter licik ini. Karakter ya, Ki, yo. Ya. Gak heran bahaya ini. Bang. Nih, dituangkan permasalahannya, ditumpahkan ke orang lain. Inilah, ini dia. Nah, Allah. Dan yang kedua, seorang wanita yang sedang menyeram batu kristal yang kotor di tanah di atas pot. Mohon maaf ya. Emang kotor tangannya? Ya kalau kotor dicuci. Saya kira paling berani. Saya kira pelawak ini paling maju ke depan. Ternyata panik juga ya. Panik dengan beritanya udah panas kemana-mana ya. Panik. Akhirnya yang kotor dicuci. Larikanlah ke sini. Dilarikan loh. Lah itu namanya lempar batu sembunyi tangan dong, ge. Harusnya kalau misalnya berani ya dia maju. Hadapi. Ya, makanya dari awal sampai yang kedua ini berbeda sekali karena diputar. Mantap, berarti cerita awal. Pantasan dunia kayangan di sana petir semua, gitu, tapi nggak hujan di daratan. Hujan di daratan, cuman di kayangan aja yang heboh ngeten Geki ya. Itu ya. Di kayangan itu juga ada gunung-gunung juga Geki ya. Iya. Waduh, gunung-gunung pesugihan juga banyak. Ternyata ada yang kotor, dicuci lah oleh si air tersebut biar nggak kotor. Terus sudah selesai dicuci, dibalikanlah itu ceritanya sehingga yang di atas bersih, tinggal yang di bawah kotornya dan bisa menyalahkan orang lain. Dia lupa ingatan tuh kemarin, iya sempat viral. Gitu Geki ya. Lah kono malah nyalano wong liya iki kayak piye to yo? Enggak gentleman ah. Saya lihat lagi ya. Apalagi penyebabnya. Harapan. Harapan doa. Berharap ya. Si pelawak ini viral, betul viral, tapi cuma 1 juta aja penontonnya. Pada saat itu. Sedangkan si Tasandang. Yang Tasandang malah 2 juta penonton. Itu ya, kesel ya. Kesel. Kok malah yang sebelah jadi banyak penontonnya. Kok saya yang nge-up cuma 1 juta, boleh kesel lah, namanya rezeki kan diatur Tuhan. Ya, jangan malah kau sapu-sapu tuh orang. Yang harus bertanggung jawab adalah video yang menyebutkan orang tersebut. Itu. Tapi kan kau kan maha benar. Kau yang maha benar. Tapi terkadang ya, iblis itu, ya, kita ngomong iblis nih. Ya, iblis juga ada yang merah loh, Rek. Iblis itu apabila tidak bisa membuat manusia menjadi jahat, maka dia akan membuat manusia merasa paling benar. Karena kan merasa paling benar ngoten ya Kio. Pantesan nggak heran ya, ini ada juga cerita iblis di kayangan yang ditendang oleh Tuhan. Kata kesombongan. Iblis merah banyak yang ditendang. Ya, baik, kita akan bertanya yang kedua melalui kartu orakel. Tarot dan semesta. Apa yang sedang dihadapi pelawak merah ini sebenarnya sehingga bisa jadi panas begini? Wah, kenapa? 1 tarot. Ini ya, Raya. Danau yang tenang. Biasanya kan danau yang tenang ini menakutkan ya. Ya. Di balik ketenangan danau tersebut ada bahaya. Jadi sebenarnya dia ini adalah bahaya. Si pelawak ini. Si pelawak sedang dalam bahaya. Nah, ini raja yang duduk singgasana, yang kepalanya bertanduk. Ya, artinya selain untuk cuci tangan, ini ada tekanan sendiri yang saya lihat ya. Yang saya lihat di sini ada tekanan, bau-baunya ada tekanan. Yang mana yang menekan adalah oknum tersebut. Saya nggak mau tahu ya.
Semuanya berawal dari kamu. Kau yang harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Atau kamu akan saya ginikan. Oh, gitu Ki. Ya makanya getol sekali. Ya kan? Getol sekali. Untuk supaya si narasumber Untuk mengklarifikasi. Ya, padahal narasumber nggak nyebutkan nama loh. Dia menceritakan pengalaman. Pengalaman nyata. Ya, itu yang harus mengklarifikasi ya kalian berdua lah. Tuh tekanan, makanya getol banget nih. Ya, seolah-olah yang bersalah adalah si Tasandang. Nanti kau akan digoreng oleh netizen. Sadar-sadar. Ngoten ya Ki ya. Ya, netizen itu melebihin spiritual. Netizen itu melebihin apa ya? Supranatural. Mereka bisa merasakan insting Mereka kuat siapa juga. yang benar, siapa yang salah, siapa yang sedang cuci tangan, siapa yang sedang mengalihkan cerita. Ya, walaupun lidahmu bisa berkata-kata, netizen itu tidak bisa dibohongi. Mereka menilai dengan insting. Betul. Tuh ya. Nah, pantasanlah sampai temuin saya dengan dia, ya kan? Klarifikasi kalau itu bukan oknum itu. Nggak boleh dipaksa. Hak mereka. Ya, hak mereka nggak bisa karena nggak ada larangan di situ. Betul. Ya, salahin netizen. Ya, terserah netizen mau nyudut-nyudutkan ke yang mana. Seharusnya bilang jangan gitu netizen. Nah, ngono. Ya, walaupun netizen pun punya hak untuk menilai benar dan salah dan tidaknya. Ngoten nggih Ki. Oh, bukannya dulu si pelawaknya ini bilang, ya kalau seandainya bukan dia ya nggak usah ini pada saat obrak-abrik. Nggak usah heboh dong. Nah, gitu. Tinggal klarifikasi aja kan awalnya kayak gitu. Kok putar balik? Kenapa? Ya, silakan pertanyaan ketiga. Waduh. Seru ya Rek ya. Baik Macan ini untuk pertanyaan yang ketiga nih Kiki. Nah, mengenai kisruhnya ini Kiki. Apakah perlu si Tasandang mempertemukan narasumber ke Pelawak Merah? Kita lihat ya. Perlu atau tidak? Ini dari sisi spiritual dan melalui semesta ya. Generasi. Dan di sini ada seorang wanita yang terkepung. Terkepung oleh serigala. Ya. Terbaring dia. Dan ini ada generasi. Jadi apakah perlu Tasandang mempertemukan narasumber ke Pelawak Merah ini? Tidak perlu. Nggak perlu ya. Tidak perlu. Ya, karena nggak ada urusan. Nggak ada urusan, betul. Yang ada urusan adalah dia sendiri untuk menyelesaikan sendiri. Jadi untuk Tasandang jangan terpancing, jangan terpancing untuk masuk jebakan dia untuk membersihkan dirinya. Jangan, ya, karena si pelawak ini pintar sekali mengelola pikiran. Semi hipnotis nanti. Oh, semi hipnotis. Ya, hati-hati. Pintar ini. Pintar membaca pikiran. Ya, nggak usah. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ya, tanggung jawab dia sendiri. Kenapa orang jadi dilibatin? Ah iya. Oh, nggak dengan sebutin apa ngapain kau yang ini ngapain nggak kokat videonya? Betul. Gamblang lagi. Uang ya Ki ya. Pelawak ini obrak-abrik lagi di atas. Nah ini kenapa? Nah itu kan. Jangan main api kalau misalnya takut kebakar dan jangan nyalahkan orang kalau kamu udah ngebakar itu sendiri. Lucu kan? Tempat kayangan ya. Jadi jangan main-main di kayangan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Baik Ki Macan. Nah ini Ki Macan. Dan apa yang harus dilakukan oleh si narasumbernya sendiri Ki? Menyikapi berita terbaru dari si pelawak ini yang kita lihat ya. Apa yang harus dilakukan? Nah ini kira-kira bagaimana ini? Saran untuk si narasumber ini ya. Ya. Untuk narasumber ya kan saya sudah bilang. Ya. Untuk masalah astral saya pribadi yang akan melindungi, ya. Tapi untuk masalah manusiawi, ya,
yang akan melindungimu adalah si Tasandang. Tasandang. Jadi untuk Tasandang, ya, lindungin secara manusiawi, ya. Dan kan saya sudah bilang di penerawangan sebelumnya, ini akan heboh, akan panik tuh jin-jin iblis-iblisnya itu, kepusingan. Karena apa? Untuk menyerang si narasumber ini susah, nggak kena-kena. Akhirnya nyuruh orang untuk menghantam mentalnya si narasumber ini dengan penekanan seperti ini, ya, biar goyang nih mentalnya. Ada dua kemungkinan, kalau goyang gampang dihajar oleh si iblis-iblis itu. Tapi kalau nggak bisa juga tembus, ya, maka satu-satunya dia harus, oh ya udah deh, aku ngomong deh, kayak gitulah, ya istilahnya. Gitu ya, Ki ya. Jadi tenang aja, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Ya, karena kalian benar, kalian tidak menyebut siapapun. Yang kebakaran jenggot ya mereka. Biar panas-panas dewe, Nah, ya, Ki ya. urusan mau minta klarifikasi segala macam. Loh, kok nggak nyebutin nama apa yang perlu diklarifikasi? Jadi untuk yang si narasumber, ya, Anjir. tenang, Narasumber tenang. tenang, ya, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Nanti kalau misal terjadi apa-apa, nanti malu sendiri. Oh. Karena keungkap yang benar. Oh. Ya. Jadi dan untuk si Tasandang, ya, santai aja. Santai. Hadapin orang-orang kayak gitu santai, jangan diladeni. Ya, biarkan dia panas sendiri. Oke. Waduh, gila ya. Udah diberikan informasi untuk si narasumber masalah astral, Ki Macan akan membantu menjaga. Bahkan kan kemarin di video yang kemarin 8 yang akan diproteksi ya oleh Ki Macan ya. Sampai si jinnya itu tadi kelimpengan akhirnya. Nah, ini Bang bener nggak, Ki ya? Cara-cara melalui hembusan. Nah, ada itu yang kemarin itu hembusan, aktivasi, bukannya malah redam, malah membara. Ya, semakin panas gesekan itu. Semakin panas dan semakin kebongkar. Ngoten Ki ya. Waduh, ini sangat menarik banget nih Ki Macan. Untuk si Tasandangnya jaga secara manusianya ya. Betul. Nggak perlulah dipertemukan, nggak perlu. Nggak perlu. Ngapain? Nggak ada garis itu semua. Nggak ada urusannya. Wah, mau ngomong kayak gitu Mas Jai ingin bertanya nih Kiki. Untuk si pelawak ini kan juga dibantu untuk menekan si narasumber melalui napa niku? Apa rek? Melalui sapa iku? Itu Ki, melalui bunglon. Melalui bunglon Ki. Oh, bunglon materialistik. Ya. Kita lihat ya. Aktivasi. Gimana? Minta bantuan. Minta bantuan. Ya, minta bantuan pembersihan nama baik melalui bunglon, melalui pelawak, ya. Ya, itu tadi kenapa pelawak bergebu-gebu sekali, ya itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Ya, biar cepat clear ini. Minta bantuan si bunglon. Minta bantuan si bunglon. Hati-hatilah sama si bunglon itu, dia bisa berubah-ubah. Ya, berubah-ubah dan bisa memperkeruh. Ya Allah, berubah-ubah dan memperkeruh. Wah, itu kan berarti sesuai dengan requestan. Requestan. Kalau sesuai requestan berarti cair. Waduh, ada pencairan. Berapa liter, Ki? Ya, literan lah pokoknya. Sesuai dari kasus. Oh, sesuai dengan ember. Waduh, 2-3 ember. Kita tuh. Seru. Seperti itu ya. Ya, paling juga saya nanti dibilang, alah, topengan. Nggak berani buka topeng. Ya, nggak berani buka topeng, ngemainin kartu. Kartu ini kan bukan ramalan, ini kan permainan zaman dulu kala. Biasa kayak gitu, biasa. Kayak gitu ya. Namanya juga pelawak kan nggak tahu apa-apa. Kalau pelawak ya pelawak aja, menghibur saja. Ya, kalau pelawak ya pelawak saja. Isi konten-kontenmu yang lawak. Nah, kenapa? Jadi kontennya lain, nama lain, kontennya lain. Ya, saya sudah biasa dihina orang, saya sudah biasa direndahkan orang. Ya, namanya saya manusia biasa. Ngoten Ki ya. Tapi untuk apa yang menjadi sebuah ramalannya Ki Macan melalui masalah Gunung di Kahyangan, ya kan? Ya lihat aja bagaimana prosesnya dan bagaimana tumbal selanjutnya.
ngono wae Ki ya. Benar tidak apa yang ini oleh spiritual ya. Kita lihat aja ya akhir cerita ini. Akhir cerita. Ya. Lihat aja akhirnya seperti apa. Betul. Ya. Tapi saran saya yaitu tadi. Ya, janganlah udah tahu tuh titik permasalahannya dari orang tersebut ya. Kok malah lempar? Janganlah lempar-lempar orang lain untuk bisa mengalihkan semuanya. Itu kan semuanya berawal dari si pelawak. Ya, berakhir dari pelawak dong. Makanya nggak usah kau heboh-heboh. Kalau nggak mau suatu saat rame, nah, ini udah rame kan panik. Ya. Menyalahkanlah, merugikanlah dari oknum itu namanya. Karena sih ngerugi Iya, cerita pengalaman pribadinya dan itu adalah fakta kebenaran, nggak direkayasa. Lalu menyebut juga itu tuh settingan itu. Udah pakai skrip segala macam itu settingan itu. Orang yang selalu berpikir seperti itu biasanya dia sering melakukan seperti itu. Nah, orang iya kan pelawak menghiburkan harus ada settingan Ki. Iya. Nggak bisa yang secara langsung. Ya. Gitu Ki. Ya. Baik Ki Macan. Nah ini tadi ya sangat seru. Ya. Ya, sebuah gejolak semesta melalui dunia kahyangan. Waduh, Ki Macan ini sangat menarik Ya. Kiki. Sebenarnya Mas Jauh juga gemes dengan si pelawak ini ya Ki ya. Ini karena kan sok paling segala-galanya, bahkan hampir beberapa hal. Nah, Nusantara pun juga diutik-utik. Ya, Nah, betul. nah, niki Ki Macan kira-kira si pelawak ini hukum sebab dan akibat. Nah, apa yang akan didapatkan oleh si pelawak niki Ki? Sepintar-pintarnya tupai meloncat, pasti suatu saat akan terjatuh juga. Terjatuh juga. Ya, sepintar-pintarnya apapun. Karena Karena hukum alam itu ya berlaku. Ya. Ya, mungkin lidah bisa berkata-kata membuat orang percaya dan sampai budaya Nusantara pun disalahgunakan. Ya, kalau orang yang mempunyai akhlak yang baik, ya, mereka akan menghargai satu sama lain. Ya, itu tadi saja. Layaknya tupai. Kita lihat aja akhir cerita dari si pelawak. Nah, ngoten ya Ki ya. Wah, kalau kayak gini mah seharusnya jatuh tersungkur dan nggak boleh takabur. Ya, hal takabur itu nggak bagus. Ya, jadi ya sebenarnya orang kayak gitu. Kalau misalnya udah lewat-lewatan dia lupa, dan akhirnya titik terpentoknya akan ada. Titik terpentoknya akan ada. Waduh, kita tunggu saja kalau begitu titik terpentoknya Ki ya. Berapa bulan nih Ki kira-kira Ki? Nantilah. Nanti Ki ya. Waduh, ini tadi ya Raya. Baik. Terima kasih. Ada tambahan buat Ki Macan? Cukup ya Raya. Nah, ini Ki Macan sudah membongkar sebuah kisah huru-hara antara tas sandang dengan pelawak merah ya. Kembali lagi semuanya. Kalau yang ini bebas netizen ya, kalian mau menggiring ke siapa itu rapopo, ya silakan ya. Kan Mas Jawir sama Ki Macan juga nggak menyebutkan sebuah ini untuk kisah di negeri kayangan sana. Ya, betul. Aduh, sangat menarik, bahkan melibatkan si Bunglon. Ada aja Ki Macan. Aduh, kacau dunia ya. Yang ada pencairan. Oh, literan, nggak literan lagi ya. Ternyata dalam bentuk ember loh ya, masya Allah. Baik. Ya, terima kasih banyak Ki Macan.